Ya, pemirsa, pengundian nomor urut Capres-Cawapres menyisakan berbagai cerita. Salah satu yang menarik perhatian adalah momen saat Capres Prabowo Subianto berjoget usai menyampaikan pidato politiknya. Suasana penetapan nomor urut Capres-Cawapres mendadak semarak saat Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto berjoget usai menyampaikan pidato politiknya. Tidak hanya kubu Prabowo Gibran, keceriaan Prabowo yang diluapkan melalui joget ini pun mendapat sambutan hangat poros lain. Sebelum berjoget, Prabowo juga membacakan pantun yang ditunjukkan untuk paslon lainnya. Satu dua cempaka biru, 34 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Tak hanya Prabowo, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menyampaikan pantun dalam penutup pidato politik. Alhamdulillah kami dapat nomor 3, ada dua pantun penutup. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Politik riang gembira antar elit ini sedianya dapat menjadi teladan kerukunan hingga tataran akar rumput. Perbedaan pilihan bukanlah alasan keterbelahan yang merusak persatuan. Tim Liputan, B-Universe. Ya, kita bahas bersama dengan Rapi Herdiansyah, Jubir TPN Ganjar Mahfud. Juga nanti akan bergabung bersama kita juga Pak Wihadi Wianto, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik UGM. Selamat sore, Pak Rapi dan juga Pak Wihadi. Tampaknya sudah join juga ya? Oke. Saya mau ke Pak Wihadi dulu berarti. Waalaikumsalam. Pak Wihadi, ini Pak Prabowo sampai jogetnya juga sangat lama loh hitungannya. Ini se-happy itu mendapatkan nomor urut 2 atau gimana Pak Wihadi? Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini menuju politik yang gembira. Artinya nomor berapapun sebenarnya Pak Prabowo tidak ada masalah. Cuman karena kemarin nomor 2 ini sama dengan nomor partai kita, Partai Gerindra. Saya kira itu Pak Prabowo juga mungkin menunjukkan bahwa beliau juga melihat bahwa ini nomor yang sama dengan partai. Jadi saya kira ini adalah merupakan meluapkan kegembiraan Pak Prabowo, dan saya kira ini juga bisa menjadi cerminan bahwa pemilu ini kita sambut dengan riang gembira, karena ini kan pesta rakyat. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita bicara mengenai masalah back campaign, kemudian saling mencari-cari gitu kan. Kita riang gembira saja. Saya berarti sudah memang mengincar nomor urut 2 kah untuk TKN sendiri, Pak Wihadi? Saya kira tidak ada kita mengincar, karena semuanya kan kita tahu kita diundi, ya, diundi pun mengambilnya juga mengambilnya tidak langsung kepada nomor itu kan, ada mengambil dulu nomor urutnya berapa yang harus diambil. Dan kebetulan memang kalau kita melihat Mas Gibran mengambil nomornya juga nomor 14 kemarin. Nah, kalau kemudian kita kaitkan 14, terus kemudian dapat nomor 2 kan berarti 14 Februari. Jadi udah tanda-tanda. Ada hubungannya semua nih jadinya ya Pak Wihadi ya. Nah kalau dari TPN sendiri gimana nih Pak Rapi? Ini apakah memang TPN atau Ganjar Mahfud juga sesuai harapan nomor urut 3, apalagi juga sesuai juga nomor urut Partai PDIP ini pengusung Ganjar? Iya, terima kasih Mbak. Jadi prinsipnya bagi kami nomor urut yang telah didapatkan kemarin malam itu nomor yang bagus, nomor yang cantik. Ini kalau dijabarkan banyak sekali ya. Kalau lihat jumlah partai misalnya di koalisi kami, PDI Perjuangan sebagai partai yang memang memiliki kader mengusung Pak Ganjar Pranowo,
itu didukung oleh kami, ada 3 partai. Ini sudah mewakili nomor urut nih, 3 partai, P3, nah, P3 itu partai kami kebetulan. Kemudian ada Hanura, ada Perindo. Nah, dari sisi koalisi atau kerjasama partai ini udah nomor 3 itu cukup mewakili. Kedua, nomor 3, ada P3 di sana. Jadi dengan mudahnya P3 untuk Ganjar Mahfud itu pas juga, gitu kan. Terus kemudian kalau bicara angka yang disukai oleh Rasulullah, biasanya angka-angka yang ganjil itu 3 adalah angka ganjil, itu pas banget juga angka yang memang disukai Rasulullah kita. Sangat bersenang hati, tentunya bergembira tadi malam mendapatkan nomor urut 3 pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Dan ya ini satu hal yang bukan kebetulan. Semua sudah ada jalannya, semua sudah diatur. Jadi kalau bicara Diatur gimana itu Pak Rapi maksudnya? Kenapa? Diatur tuh maksudnya sama yang kuasa. Oke. Jadi diatur sama yang kuasa, sama seperti kami misalnya partai P3 mendapat nomor 17, ada 17 itu sholat setiap hari, 17 rakaat semuanya. Ini kita lihat ya. Itu pun sama pasangan. Di video yang kita tampilkan ini Pak Rapi, kita lihat ekspresinya langsung metal, juga senyumnya sumringah sekali. Memang senang sekali tampaknya dapat nomor urut 3. Ya, itu ekspresi kegembiraan yang murni. Ekspresi kegembiraan yang apa adanya gitu kan. Mendapat nomor 3 dan kebetulan setelah dicocok-cocokkan gitu. Cocok semua gitu. Jadi ini pas, mudah-mudahan ini menjadi satu titik awal untuk menuju kemenangan Pak Ganjar dan Pak Prof Mahfud MD. Kalau hitung-hitungan balap lari juga misalnya, itu kan 1, 2, 3, baru kita lari. Gitu. Terus kemudian kalau kita mau pemilu gembira pun di TPS nomor 1 dilihat, nomor 1 dibuka kertas suara, nomor 2 dilihat, nomor 3 dicoblos. Jadi begitu Mbak, ini pas sekali nomor 3 untuk pasangan presiden dan sudah banyak ya tampaknya narasi-narasi yang dipersiapkan oleh masing-masing tim pemenang ataupun tim kampanye. Kita tanya ke pengamat politik UGM, ada Mas Nyarwi Ahmad sudah bergabung sama kita juga. Mas Nyarwi, selamat sore, sudah bergabungkah? Sore, Stefani. Ya, Mas Nyarwi, kalau Mas Nyarwi sendiri melihat ekspresi respons dari masing-masing paslon capres cawapres di momen pengundian nomor urut kemarin seperti apa? Ya, overall tampak pada senang lah ya. Karena ini kan memastikan gitu ya, kalau artinya kalau sudah ada nomor urut, sudah dapat nomor urut, itu kan tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan nanti akan masuki fase tahapan berikutnya ya, momen kampanye gitu. Jadi kalau kita ngomong ekspresi-ekspresi ya, memang yang kita dapatkan semuanya pada senyum ya, Stefani. Karena pertama begini, orang Indonesia itu kan karakternya umumnya ramah-ramah semua. Jadi nggak mungkin dong ketemu temen orang gitu, nggak, itu jarang sekali gitu ya. Nah gitu. Tapi tetap saja saya lihat ya, ada diferensiasi yang pengen disampaikan ya oleh para pasangan capres-capres. Khususnya kalau kita simak tadi ya, baik dari pidato, sambutan, atau mungkin juga dari ekspresi visual. Seperti Pak Prabowo joget-joget gitu ya. Berarti ya Pak Prabowo meriah gembira gitu ya Pak. Iya dia. Iya. Karena satu-satunya capres gitu yang joget-joget ya cuma Pak Prabowo kan gitu. Orang kan nggak itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalnya dari pidato-pidato gitu ya. Kalau dari capres yang nomor pertama tadi kan cawapresnya yang sampaikan gitu ya. Itu mayoritas ya saya lihat Stefani, khususnya di ketiga-tiganya saya kira sama, bicara demokrasi, komitmennya untuk mengawal demokrasi, pemilu yang menghasilkan pemilihan secara demokratis, itu ada semua ya disampaikan. Cuma yang terlihat sedikit berbeda itu perspektifnya. Saya lihat nomor 1 sama 3 ini kan kalau nomor 3 malah menyampaikan demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Rapih katanya begitu, itu disampaikan Pak Ganjar gitu.
Nah, di Kita nomor, lihat hari ini faktanya begitu ya. nah, di nomor 1 saya lihat juga begitu gitu. Menekankan pentingnya netralitas. Nah, Pak Nyarwi, ini juga yang mau saya tanyakan nih, Mas Nyarwi, soal pantun juga yang saling saut-sautan. Ini kan dari paslon 1 dan 2 ya terutama ya. Kalau Anda melihat ini saut-sautannya maksudnya gimana nih? Saya bacakan lagi ya kalau untuk pantunnya Pak Prabowo kepada Caimin. 1-2 cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Kenapa harus disampaikan seperti itu menurut Mas Nyarwi? Ya, kalau dilihat itu saya kira banyak yang sudah menyimak ya bahwa Pak Muhaimin atau Gus Imin itu kan cawapres, hampir jadi cawapres Pak Prabowo kan gitu. Kan gitu. Nah, kita kan tahu artinya proses yang terjalin pernah 1 tahunan lebih kan. Makanya sampai muncul 11-12 gitu. Sana kurang jelas, kita jadi lepas gitu. Kira-kira gitu. Jadi ikutan pantun juga nih. Ya, kan gitu. Lepas ke nomor, akhirnya sekarang nomor 3 gitu ya. Tapi itu saya kira itu hal yang wajar. Pak Prabowo tampak posisinya memposisikan dirinya di tengah ya. Artinya merawat persaudaraan, persahabatan. Apalagi Pak Prabowo itu politisi senior ya, Mbak Stefani. Kenal dengan semua dan pernah bekerja sama juga. Saya lihat itu, saya kira Pak Prabowo sangat tidak mungkin ya membuat diferensiasi yang sifatnya mungkin bersinggungan atau bahkan ya mungkin ya sedikit menyerang atau apa ke yang lain. Nah, itu tidak kita lihat pada nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 gitu kan, itu saya lihat juga penekanan pada perubahan itu luar biasa. Ya, tadi kan di pantunnya Caimin juga kalau dibacakan itu ada juga itu Stefani. Nomor 2 juga begitu. Yang nomor 2 kalau pantunnya Mas Ganjar kan, sorry tadi Pak Mahfud ya. Itu kan Nomor 3 berarti ya, Ganjar Mahfud. Ya, itu aspek misalnya soal penegakan hukum, kesetaraan keadilan. Nah, kesetaraan keadilan ini sebenarnya sering disampaikan nomor 1 sebenarnya, tapi coba diadaptasi nomor 3 untuk penekanannya. Tapi yang menarik sebenarnya nomor 3 bahkan menyinggung dukungan Palestina gitu ya. Itu soal politik luar negeri berarti ya? Tidak hanya luar negeri kalau ini ya Stefani, karena di Indonesia isu Palestina saya kira juga menjadi concern ya. Ini saya kira segmen pantun ini itu bagian strategi marketing politik Stefani. Jadi saya kira Pak Mahfud ya, Ganjar Mahfud itu dengan sadar ingin mencoba membangun koneksi emosional ya, yang selama ini terutama kalau kita lihat banyak orang Muslim Indonesia itu sangat concern ya dengan perhatian pada isu Palestina ya. Nah, seperti itu. Saya kira ya selain membicarakan pada aspek diferensiasi tadi ya dalam membaca kondisi Indonesia hari ini, tapi ada semangat kebersamaan saya lihat bahwa masing-masing pasangan capres itu pengen menjadikan Indonesia itu betul-betul negara demokrasi yang terus berkembang, terus kuat gitu. Nah, siapapun pemimpinnya ya tentu kita lihat dalam proses berikutnya. Nah, yang ketiga itu Mas Ganjar tadi sempat nyinggung drakor tadi ya. Nah, ini juga salah satu saya kira yang jadi hubungan di sini ya calon urut nomor 2 yang didukung Pak Jokowi dianggap ya. Tentu saja Pak Jokowi sebagai presiden selalu disampaikan netral, tetapi di sana kan ada Gibran ya sebagai cawapres untuk Pak Prabowo. Itu kira-kira Stefani. Iya, saya konfirmasi ke Pak Rafi kalau gitu. Pak Rafi, ini memang berarti strategi marketing politik untuk kemudian kalau yang lain kan pantunnya saling saling sapa lah begitu ya. Tapi kalau untuk Ganjar Mahfud dalam hal ini Prof Mahfud yang menyatakan pantunnya itu lebih fokus ke gagasan-gagasan dari capres-capres itu sendiri, langsung ke poinnya gitu, ke dagingnya. Ya. Jadi pantun yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu bukan sembarang pantun. Gimana tuh? Itu memuat visi dan misi juga dari pasangan Ganjar Mahfud. Hukum yang tegak itu harapan kita, gitu kan, merepresentasikan memang di dalam visi misi Pak Ganjar Mahfud, visi misi kami itu memang hukum menjadi salah satu program yang menjadi perhatian dan masuk dalam visi misi presiden dan wakil presiden nanti. Kemudian ada juga sejahtera merata idaman bersama. Itu juga masuk ke dalam visi misi kami, visi misi Pak Ganjar dan Mahfud untuk menyediakan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu masuk visi misi semua dan bukan sembarangan, termasuk yang
dukungan kepada Palestina itu juga masuk menjadi visi misi dan menjadi bagian dari komitmen bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memberikan perhatian terhadap adanya penjajahan, adanya hal-hal yang memang butuh perhatian secara kemanusiaan. Indonesia harus hadir di sana. Jadi pantun yang disampaikan itu bukan sembarang pantun. Oke. Kemudian saya boleh sedikit menggambarkan situasi karena kebetulan kemarin malam saya juga ada di Silakan, sana. Pak Rapi. Saya setuju bahwa politik ini diciptakan atau tercipta riang gembira, dan Pak Prabowo joget-joget itu sebenarnya saya melihat di sana beliau sedang mencairkan ketegangan karena di awal-awal memang sempat ada kekakuan, ketegangan. Kita melihat ekspresi Mas Gibran misalnya, terus ekspresi beberapa pendukung yang lain juga ada ketegangan. Nah, Pak Prabowo mencoba mencairkan suasana itu. Jadi saya setuju sekali memang politik ini harus dilakukan secara riang gembira, adu gagasan, dan ini sudah siap itu. Ya, Pak Wihadi, betulkah ada ketegangan sehingga kemudian Pak Prabowo berjoget juga untuk memecahkan ketegangan itu? Nggak ada ketegangan kita, semuanya kita relax santai saja. Pada saat kita mau berangkat pun di bus sama-sama kita juga yang gembira, kita ketawa-ketawa semuanya, saya kira tidak ada masalah, dan kita semuanya melihat bahwa kemudian itu semuanya akan hadir. Bahkan kemarin kan akan ada gala dinner, sebenarnya akan kita ini tapi karena hujan ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat acara makan malam ini sebenarnya acara makan malamnya cukup bagus kalau kita juga yang namanya di mana kita ini dengan budaya makan, ya kan, punya undangan makan malam itu adalah mencairkan suasana yang memang kita melihat bahwa namanya pesta demokrasi ini kan harus ada makan-makannya, ini kan dimulainya gitu. Jadi saya kira semuanya sebenarnya sudah mempersiapkan diri dengan tenang, dan kita juga yang bisa, saya kira tidak ada ketegangan di antara kita semuanya, santai-santai saja. Ini kalau kita tadi disampaikan juga oleh Mas Nyarwi ya, soal pantun dari Pak Prabowo yang memang secara gamblang untuk Caimin gitu ya. Kawan lama jangan dilupa gitu ya. Ini berbeda sekali dengan pantun disampaikan oleh Prof. Mahfud yang soal visi dan misi gagasan tadi. Ini Sekjen PKB bahkan menyatakan, oh berarti Prabowo masih cinta Gus Muhaimin, belum bisa move on. Betulkah Pak Wihadi? Ya sebenarnya Pak Prabowo itu kan mempunyai prinsip bahwa satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi makanya walaupun kita sudah berteman lama tetapi mungkin berbeda pandangan, tetapi tetap yang namanya teman itu jangan dilupakan. Jadi ini adalah merupakan satu cerminan daripada Pak Prabowo yang semuanya adalah merupakan teman dan tidak akan menciptakan musuh, dan jangan sampai ada satupun sebagai musuh. Jadi inilah merupakan cerminan Pak Prabowo, dan saya kira ini adalah merupakan kita semua makanya menyambut daripada pemilu ini adalah pemilu yang santai, kita ini yang juga riang gembira. Saya kira kita sudah berdemokrasi cukup lama, jadi saya kira pemilu ini juga baru bukan hanya sekali pemilihan langsung ini. Saya kira ini adalah pesan daripada Pak Prabowo untuk kita semuanya bahwa kita semuanya itu berteman. Artinya kita semua bersaudara, kita semua teman. Pemilu ini adalah pemilu yang merupakan pesta rakyat yang kita memang harus lalui untuk memimpin pemimpin yang baru untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang kalau kita lihat Pak Prabowo ini merupakan satu figur yang sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat friendly untuk semuanya. Jadi ya itu adalah merupakan satu pantun yang sebenarnya juga mengena juga untuk Pak Muhaimin gitu kan. Jadi saya kira Pak Muhaimin sendiri pun juga berpantun sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi di satu sisi kita ini kan bicaranya adalah semuanya. Oke, berarti bertiga sebenarnya rukunnya gitu ya Pak Wihadi ya?
Iya, iya betul. Begitulah kira-kira. Kalau Mas Nyarwi, kalau gitu kita ngomongin pantun untuk paslon 1 dulu nih. Ini dari Caimin yang ngomong, ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu, kalau ingin maju pilihlah nomor 1. Ini kenapa menurut Anda diksi maju yang digunakan? Karena kalau kita tahu kan Indonesia Maju, koalisi Indonesia Maju adalah koalisinya Pak Wihadi. Iya, saya sendiri waktu dengar itu agak sedikit kaget ya, Stefani. Ini pantun yang tertukar atau bagaimana gitu ya? Tapi itu bukan hal yang aneh ya, karena kita tahu kalau dari sisi keparteannya, kita ingat ya, baik PKB maupun bahkan di situ ada Nasdem, itu kan partai pengusung Pak Jokowi di awal ya 2019 gitu loh. Jadi menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju gitu. Tetapi begini juga saya lihat warna dimensi kemajuan itu juga muncul di narasi-narasi perubahannya Anies gitu ya, Anies Muhaimin. Jadi saya lihat malah saya berpikir gitu, jangan-jangan di kubu Anies Muhaimin ini masih belum clear nih antara perubahan atau maju gitu ya. Jangan-jangan maju itu maksudnya perubahan gitu ya, atau perubahan itu sendiri ditafsirkan sebagai maju. Jadi ini kan menjadi tadi itu pantun yang tertukar gitu ya, yang idealnya itu dibacakan di paslon nomor 2 ya, dengan kata Indonesia Maju, yang kita tahu persis di sana kabinet Indonesia Maju partai-partai pendukung paling banyak gitu. Tapi terlepas dari itu ya, Stefani ya, ini kan pantun ya, tapi intinya bahwa pantun itu ya tadi dikatakan Bung Rapi ya, ada unsur juga di beberapa kandidat itu istilahnya visi ya dari politik dari capres-cawapres gitu. Tapi ada juga kan namanya pantun, itu cara kita selain bersilaturahim atau berdialog dengan yang lain, menyapa dengan yang lain, itu juga cara kita berusaha menghibur, menyenangkan ya. Kalau dalam retorika itu namanya pleasing ya. Kita membacakan sesuatu gitu, yang juga kemudian orang lain juga respect ya, senang bahkan gitu. Nah itu yang paling menonjol itu kan aspek joke ya, guyonan. Apa yang disampaikan pantunnya Pak Prabowo itu lebih banyak guyon ya. Itu biasa gitu antara elit. Ya kalau udah dapat teman ya jangan lupa lah teman lama kan gitu biasanya. Ya gitu Pak Wiyadi ya. Iya betul. Nah, mungkin yang pantun lebih agak serius itu saya lihat malah pantunnya yang dibacakan Pak Mahfud ya. Oke. Kita pantun itu yang pertama soal penegakan hukum gitu Visi ya. penegakan hukum, betul. Adil sejahtera juga yang merata, bahkan kemudian bicara Palestina segala kan gitu. Itu saya kira bukan hanya sekedar mempertegas visi politiknya, tetapi juga sekaligus menarget pasar politik ya istilahnya kalau dalam pemasaran politik ya. Itu saya kira serius ya. Mendiferensiasikan dengan yang lain gitu ya. Tapi Kalau dengan disebut bacakan tekan, pantun saja sebenarnya itu sudah menunjukkan bahwa politik kita juga santai dan riang gembira tadi ya Mas Nyarwi ya. Ya soal apakah tegang atau rileks itu soal tafsir juga. Bagi Pak Wiyadi tadi katanya kan semuanya rileks-rileks saja tuh di situ. Rileks saja. Mas Rafi bilang katanya ada nih untuk mencairkan kan gitu. Nah, saya sendiri karena tidak posisi sedang di sana ya saya tidak tahu apakah tegang atau rileks kan gitu. Tapi yang pasti sama-sama ketiganya sama-sama ingin mewujudkan pemilu yang damai. Kita tunggu nanti komitmen dari masing-masing paslon, capres, cawapres, dan juga menjelang nanti ya kampanye di 28 November nanti. Terima kasih banyak Pak Rapi, Pak Wihadi, dan juga Mas Nyarwi sudah bergabung bersama Bersatu Kawal Pemilu.